Shalom Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara semua, dimanapun Anda berada. Masih di bulan Agustus dengan tema gereja bulanan kita yaitu Acceleration in Accuracy, yang artinya percepatan di dalam ketepatan. Bersama saya Vanessa, saya akan menyampaikan kegiatan gereja Petra selama seminggu ke depan. Inilah Petra News. Karena firman itu yang membuat kita kuat menghadapi persoalan apapun, karena Dia Allah yang pengasih, pemurah, dan penyayang. Bagi para wanita, hadirilah ibadah Petra Woman secara tatap muka pukul 5 sore di Mini Hall Gereja Petra. Hadirilah ibadah doa lawatan secara tatap muka setiap hari Kamis pukul 9 pagi bertempat di Gereja Petra. Hadirilah ibadah doa pujian dan penyembahan secara offline atau tatap muka setiap hari Kamis pukul 6:30 malam di Main Hall Gereja Petra Makassar. Saksikan Bible Study bersama Gembala Pendeta Paulus Yeditya melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar setiap hari Jumat pukul 7 malam. Mari beritahu anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah Petra Kids secara online melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra setiap hari Sabtu pukul 3 siang. Bagi orang-orang muda, hadirilah ibadah Petra Youth secara tatap muka setiap hari Sabtu pukul 6 sore di Mini Hall Gereja Petra. Bagi para remaja, ibadah Petra Teens diadakan secara tatap muka setiap hari Minggu pukul 5 sore. Dalam upaya mengikuti surat wali kota dalam hal PPKM, maka ibadah raya Minggu sudah akan dilaksanakan secara tatap muka. Dengan beberapa aturan baru, mulai minggu depan tanggal 29 Agustus 2021. Ibadah akan berjalan secara tatap muka sebanyak 4 kali ibadah. Setiap ibadah hanya berdurasi selama 1 jam. Diharapkan jemaat yang datang agar on time, mengingat durasi ibadah yang dipersingkat. Kapasitas jemaat yang hadir setiap ibadah hanya 25% dari kapasitas gedung. Agar supaya tidak terjadi penumpukan orang, maka diharapkan jemaat yang biasa datang pada ibadah pagi agar mau pindah jam ibadah pada ibadah sore ataupun pada ibadah malam, di mana jemaat yang datang pada waktu tersebut lebih sedikit. Ibadah ini juga bisa Bapak Ibu ikuti melalui Facebook dan YouTube Gereja Petra Makassar. Untuk setiap ibadah tatap muka di gedung gereja, seluruh jemaat yang hadir untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 025 5489 777 atas nama Perpuluhan GPT Petra atau ke rekening BCA dengan nomor 025 0527 012 atas nama Paulus Yeditya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah Petra News untuk minggu ini, Acceleration in Accuracy. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sekali lagi shalom. Salam jumpa kembali
Dalam ibadah pagi ini kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia Allah yang selalu ada dan menyertai kita. Apapun persoalan kita hadapi, bersama Tuhan kita akan melakukan segala perkara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini karena anugerah daripada Tuhan. Bahkan kami boleh ada sampai hari ini karena di dalam rancangan Tuhan, untuk kami bisa menyelesaikan semua apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Sebab itu biarlah ibadah kami Tuhan menjadi sebuah ibadah di mana kami benar-benar mengalami Kristus dalam hidup kami. Sehingga benar-benar Tuhan itu mengubahkan, menguatkan, memulihkan, menyembuhkan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang terhubung lewat pelayanan hari ini Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, tak Kau tinggalkanku. Sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Haleluya. Ku tak pernah sendiri, tak Kau tinggalkanku. Akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kerinduan kami Tuhan. Kami percaya tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Tak sekalipun melupakanmu, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun, tak sekalipun. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sungguh Engkau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Ku tak pernah sendiri. Mari nyatakan, haleluya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya. Ku takkan berhenti
nyatakan. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, apapun yang terjadi, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, kami itu tidak menghentikan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat kami kuat hari ini, karena firman-Mu di dalam kami. Hurabasyaka rabataka, rasakataka basaka, hurabasyaka rabalaba. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Ku tak akan pernah menyerah. Thank you Jesus. Sampai ku lihat rancangan-Mu di dalam hidup kami terjadi Tuhan. Menggenapi setiap agenda dan tujuan Tuhan di bumi ini. Itu menjadi kerinduan kami. Haleluya. Percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku melihat. Kami percaya. Sungguh kami percaya. Haleluya, dahsyat Tuhan. Sekali lagi nyatakan, ku tak akan pernah menyerah. Shikira bala 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 batakara basaka. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti. Katakan sekali lagi dengan iman. Ku takkan berhenti percaya. Akan pernah berhenti percaya kepadamu. Karena kami percaya orang-orang yang percaya oleh karena Tuhan ada di dalam kami. Akan mengerjakan, memberikan kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang percaya katakan amin. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Hati kami percaya kepadamu. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, haleluya. Are you ready Petra Church? Kaulah menara dan kota
sorak-sorai yang meriah lebih dahsyat lagi. Sungguh kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya bahwa kekuatan di dalam firman-Mu, itulah yang membawa kami terus naik semakin hari semakin kuat. Kami berdoa biarlah ibadah ini bukan jadi ibadah natural, bukan menjadi ibadah sebuah kebiasaan, tapi benar-benar ibadah ini lahir karena kami mengalami Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Itulah yang membuat kami semakin strong di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan, karena kami percaya persoalan yang terjadi, Allah punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman Tuhan berkata, sekalipun mereka mereka-reka yang jahat dalam hidup kami, tetapi Allah mengubah semua itu menjadi rancangan kebaikan. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Rabba Syakara Bata. Terima kasih Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan selalu genapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh haleluya. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai firman-Mu. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Saya percaya Tuhan sedang melawat engkau dimanapun. Ini merupakan pertemuan-pertemuan strategis kita dengan Tuhan. Oh haleluya. Amin, amin Jesus. Haleluya. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, amin, yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, tiada pernah berubah. Haleluya. Kami mau sepakat dengan apa yang kami katakan Tuhan, bahwa kami akan tetap percaya karena firman-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu yang meregulasi pikiran dan hati kami, membawa kami semakin mencintai
berada. Oh haleluya, ini waktunya. Alami kuasa dan mujizat Tuhan. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh di hidupku, bukan karena melihat. Haleluya, tiada. Oh amin, sekali lagi nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin, amin. Haleluya. Karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangannya meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya karena firman yang kami alami dalam hidup kami adalah sebuah realita yang kami jalani dari hari ke hari. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena firman-Mu yang di dalam kami. Sebab itu jemaat dimanapun engkau berada, cara mendengar kita, bagaimana kita mendengar, dengan siapa yang kita dengar, itu akan menentukan langkah hidup kita. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini, sebelum kami menerima firman, pastikan setiap hati kami terbuka, telinga hati kami akan kebenaran-Mu. Sehingga setiap kebenaran itu meregulasi hati dan pikiran kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan, maka firman-Mu jadi dalam hidup kami. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur bahwa sampaikan firman-Nya dan disembuhkanlah mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan itu keluar dari mulut Allah, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi karena kuasa daripada Allah lewat firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hati kami bergelora akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan di Kota Makassar. Pagi hari ini kita bersyukur buat kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersekutu, beribadah bersama-sama, semua karena anugerah daripada Tuhan. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami lawatan, terobosan yang luar biasa. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan baiklah hari ini saya bersyukur juga kepada Tuhan, dapat diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani saudara dalam pembacaan firman Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah sebelum kita mendengarkan firman, saya akan mengajak kita semuanya untuk kita berdoa bersama-sama meminta pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat perjumpaan dan pertemuan kami bersama dengan seluruh sidang jemaat-Mu di Kota Makassar pada pagi hari ini. Kesehatan, kekuatan Kau berikan kepada kami, dan hari ini terbukti kasih setia-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Tuhan,
Terima kasih juga buat kehadiranmu, buat lawatanmu, melalui puji-pujian dan pengagungan yang sudah dinaikkan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, bahwa Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu, dan kehadiran-Mu membawa lawatan, membawa terobosan yang baru, membawa perubahan dan membawa kemerdekaan. Dan hari ini kami semuanya diubahkan oleh Tuhan. Dan saat ini juga dalam pertemuan kami akan dengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri yang akan kami beritakan. Dan untuk itu Tuhan, mari Engkau akan memberkati, mengurapi setiap kami sidang jemaat Tuhan. Urapi telinga kami, urapi pikiran kami, dan urapi hati kami. Biarlah ketika firman-Mu ditaburkan, ia tiba di tanah hati kami masing-masing, dan firman Tuhan ini mendapatkan tempat yang terbaik, ia berakar, bertumbuh, dan dia menghasilkan buah-buah yang baik. Jadikan kami semuanya pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Hamba-Mu yang Engkau telah tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami mohon Engkau urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah setiap kata, setiap lisan yang akan hamba-Mu sampaikan, ini semuanya kata-kata firman Tuhan yang mengubahkan, yang mengkoreksi, yang menegur, yang membalut, dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu jauh di bawah salib-Mu. Biarlah hanya salib Kristus, hanya nama Kristus yang dapat diberitakan dan yang ditinggikan pada pagi hari ini. Setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan roh-roh jahat yang akan berusaha mengganggu ataupun yang akan berusaha mencuri benih firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati mematahkan, menghancurkan segala roh teritorial, segala roh orang kuat di kota Makassar, segala roh spiritisme, segala roh kesombongan, roh tinggi hati, dan segala roh apapun yang tidak berasal dari Tuhan, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Engkau ambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema kita pada bulan Agustus, kita tetap pada tema Acceleration of Maturity, di mana di sini dengan tema kita diajak semua kita untuk kita tetap akurat di dalam Tuhan, akurat dalam panggilan kita, akurat dalam pelayanan kita, akurat dalam setiap pekerjaan kita. Apapun yang saudara lakukan, biarlah kita selalu berfokus kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkenan dengan itu, maka tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul tetap akurat di dalam panggilan. Puji Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap akurat di dalam panggilan. Untuk melandasi tema kita, saya mengajak kita semuanya untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk memperhatikan Alkitab masing-masing, dan baiklah saya akan membacakan kebenaran akan firman Tuhan, dan sambil saudara mengikuti di rumah saudara-saudara masing-masing. Judul perikop bacaan kita hari ini adalah Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut,
dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota dan jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, ayat 11, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 12, aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Dan Alkitab berkata, diberkatilah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya siang dan malam. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ada dua pesan Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ada dua pesan yang ingin disampaikan kepada kita melalui tema kita atau melalui pembacaan kita, saudara. Yang pertama, pesan Tuhan yang pertama itu adalah 70 murid sebagai pelaksana amanat agung. 70 murid itu sebagai pelaksana amanat agung. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang pertama bagian A, di situ dikatakan Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lainnya. Kata ini mengingatkan kepada kita, berarti sebelum 70 murid ini dikirim oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di kota-kota yang nantinya Tuhan akan kunjungi nantinya, Tuhan setelah terlebih dahulu menunjuk pada murid yang lainnya. Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-9, kalau kita mundur dalam satu pasal 9, ayat yang pertama, di situ kita akan menemukan bahwa ternyata Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk memberitakan Injil di seluruh kota di Israel, dan dia memberikan mereka kuasa. Tentunya ini secara khusus Tuhan mengutus ke-12 murid-murid Tuhan itu di seluruh kota Israel, saudara. Tetapi di dalam bacaan kita hari ini secara khusus 70 murid ini sedikit berbeda. Sedikit berbeda bahwa 70 murid ini tidak diutus kepada seluruh kota-kota Israel, tetapi dia hanya mengutus mereka kepada kota-kota tertentu. Ya, kota-kota tertentu yang saya maksudkan di sini adalah kota-kota di mana Tuhan nantinya akan melalui di tempat itu. Jadi sebelum Tuhan Yesus itu ke sana, ke kota-kota tertentu itu, dia terlebih dahulu mengutus 70 murid untuk pergi memberitakan firman Tuhan di sana. Saudara kan dikasihi Tuhan. Tentunya apa maksudnya atau apa makna daripada ini semuanya? Nanti di bagian 2 ini saya akan menjelaskan tentang hal ini. Saudara kan dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, siapa dan dari golongan manakah ke-70 murid itu
yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil atau untuk pergi mendahuluinya di dalam pelayanan penginjilan? Ini pertanyaan kita, saudara. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-22, di situ penulis kitab Para Rasul atau Dr. Lukas mengkonfirmasikan kepada kita tentang ini semuanya. Di dalam Rasul Petrus berkata, ketika pada waktu itu Petrus menyampaikan dia ingin supaya para murid-murid Tuhan itu mengganti atau menambahkan jumlah mereka, karena Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus itu telah menggantung dirinya dan dia mati, saudara. Dia mati dengan bunuh diri. Di Kisah Rasul dikatakan sampai perutnya itu terbelah, terpecah. Jadi dia menggantung dirinya, dia mati di sana. Setelah dia menyesal, dan setelah dia menyesal karena dia melakukan hal itu, akhirnya dia bunuh diri. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, dalam sebuah pertemuan, lalu Petrus mengusulkan supaya ditambahkan satu jumlah mereka supaya genap 12 murid, sebagaimana yang telah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama tentang murid-murid Tuhan. Namun itu semua disampaikan bahwa ada syaratnya. Petrus menyampaikan ada syaratnya. Syaratnya itu adalah dikatakan bahwa orang nantinya yang akan dipilih menjadi pengganti Yudas adalah orang-orang yang terbukti mereka selalu setia bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Mulai sejak Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sampai Yesus itu menderita mati di kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke surga. Jadi itu dia. Jadi syarat pengganti Yudas ini adalah orang yang setia, orang yang tekun, orang yang loyal bersama dengan Tuhan. Dan itulah mereka, mulai dari baptisan Yohanes atau sejak Yohanes membaptis Yesus sampai Yesus mati, bangkit dan dia terangkat ke surga. Dan kita sudah tahu ending ceritanya, akhirnya terpilihlah Matias, saudara, yang penuh Roh Kudus, penuh iman tentunya. Terpilih Matias menggantikan Yudas ini yang telah bunuh diri. Nah, saudara kan dikasih Tuhan, kita kembali dengan peristiwa pemilihan 70 murid ini. Nah, ternyata saudara, bahwa 70 murid ini adalah mereka-mereka yang selama ini yang mengiring Tuhan. Sejak pada saat Yesus itu dibaptis sampai Yesus mati dan bangkit dan dia naik ke surga. Merekalah ini yang selalu setia mendampinginya. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan melihat mereka pada waktu itu, mereka ini yang selalu setia bersama-sama dengan dia. Jadi ketika Tuhan akan mendelegasikan tugas dan pelayanannya itu untuk memberitakan Injil, mereka lah ini yang terpilih. Mereka lah ini yang terpilih, saudara. Nah, dari mana ini, saudara? Nah, kita melihat di sini dari 70 murid tadi yang setia. Nah, kita akan melihat bagaimana proses pemilihannya. Bagaimana proses pemilihan 70 murid ini, saudara? Kalau kita membaca dari keempat Injil ini, baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes, mereka semua itu bersepakat. Artinya mereka semua menulis bahwa Tuhan Yesus pernah membuat mujizat, dia memberi makan 5.000 jiwa dengan hanya bermodalkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Jadi saudara, dari 5 roti 2 ekor ikan terjadi multiplikasi begitu banyak, sampai yang 5.000 jiwa ini, 5.000 orang hanya laki-laki yang tercatat. Itu tidak tercatat perempuan dan anak-anak, mungkin pada waktu itu saya yakin lebih daripada itu. Tetapi dikatakan akhirnya dari dari 5.000 jiwa ini terjadi multiplikasi dan akhirnya ada sisanya 12 tempayan atau 12 bakul.
Saudara, jadi kalau saya analogikan dari 5.000 jiwa ini, akhirnya dipilih lagi, diseleksi lagi, menjadi 70 murid. Dan mereka lah ini yang keluar menjadi orang-orang yang militan, orang-orang yang keluar untuk memberitakan Injil. Saudara bisa bayangkan, dari 5.000 orang menjadi 70 murid ini hanya berapa persennya yang terpilih? Hanya berapa persennya? Kalau mungkin saya kira-kira sekitar 3,5% saja yang terpilih. Saudara akan dikasih Tuhan. Kita lihat di sini, begitu mereka begitu para murid ini luar biasa. Saya bisa bayangkan kalau kita saja dipilih oleh manusia untuk sebuah pekerjaan, saudara mungkin yang bekerja sebagai karyawan, tiba-tiba bos saudara atau pimpinan saudara memilih menaikkan jabatan kedudukan, memberikan kepercayaan, satu kepercayaan yang luar biasa dalam perusahaannya. Saya kira itu sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang spesial. Saudara pasti akan sangat menghargai, menghormati. Atau mungkin misalnya kita dalam gereja, otoritas kita, gembala sidang, memberikan kepada kita kepercayaan untuk memegang suatu jabatan pelayanan rohani. Misalnya ketua departemen apa misalnya, ketua departemen profetika atau ketua departemen apa, kita tiba-tiba ditunjuk oleh Bapak Gembala untuk memegang jabatan rohani ini. Saudara, ini luar biasa. Dari sekian banyak orang yang ada, kita dipilih. Bukankah sesuatu yang spesial bagi kita? Kita akan sangat menghargai, menghormati ini. Ini manusia. Apalagi Tuhan sendiri. Yesus sendiri yang memilih 70 murid ini. Bagaimana mereka bahagianya, luar biasanya. Dia berikan pada mereka kuasa dan otoritas untuk melayani yang penuh mujizat dan luar biasa. 70 murid. Nah saudara, kalau kita melihat di sini, kenapa dikatakan Tuhan memilih 70 murid dan 5.000 jiwa ini? Nah, ternyata kalau kita melihat bagaimana siklus perjalanan ke 5.000 jiwa ini yang selalu katanya selalu rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan, rindu untuk dengar firman Tuhan, rindu melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Di situ Tuhan itu menegur ke-5.000 orang ini. Dia tegur mereka dengan keras. Kenapa dia menegur mereka dengan keras? Ternyata dibalik daripada kelihatannya mereka setia, kelihatan mereka tekun, kelihatannya mereka rindu sekali untuk selalu beribadah, untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan itu yang maha mengetahui, dia begitu tahu motivasi mereka. Sehingga ketika mereka datang mencari-cari dia, dan Tuhan menegur mereka. Tuhan berkata kepada mereka, kamu mencari aku sebenarnya bukan karena firman Tuhan yang mengubahkan, bukan karena hidupmu ingin diubahkan, bukan karena pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang kamu lihat, dan melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu hidupmu mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi kamu mencari aku itu karena roti, karena mujizat. Nanti dia menegur mereka. Coba kita lihat ya. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Perhatikan di sini. Dikatakan kamu mencari aku sebenarnya bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat, tetapi dikatakan melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu menjadi kenyang. Nah, saudara, kita lihat di sini bagaimana 50 orang tadi, 5.000 jiwa tadi ini yang katanya selalu setia, selalu rindu, selalu antusias untuk beribadah, untuk bersekutu, mengikuti setiap kegiatan-kegiatan apapun. Mereka begitu rindu dan antusias, saudara.
Tetapi pada akhirnya Tuhan menemukan ada sesuatu hal yang janggal, pengiringan mereka, pencaharian mereka. Dan Tuhan tahu motivasi mereka sungguh-sungguh, bahwa mereka tidak murni untuk datang mencari Tuhan. Mereka tidak murni untuk datang mendengar firman Tuhan. Dan mereka ingin diubahkan hidup mereka. Tetapi mereka datang dengan motivasi karena mujizat, karena roti, karena makanan. Ada begitu banyak orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, saudara. Kadang-kadang mereka tidak tahu, tidak mengerti fokus pencaharian mereka kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Saudara, orang datang ke gereja, kita datang beribadah. Kerinduan kita dengar kita memuji Tuhan, supaya kita dibangkitkan roh kita, dibangkitkan iman kita. Kita mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu masuk dalam hati kita. Kita diubahkan, kita dikoreksi hidup kita, supaya hari lepas hari hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi, menjadi sempurna. Tapi tidak sedikit orang yang hanya datang sebagai penikmat fasilitas. Mereka hanya datang penikmat hadirat Tuhan. Setelah selesai itu tidak ada. Mereka hanya datang karena mereka ingin mendapatkan tanda-tanda mujizat, mendapatkan berkat-berkat, mendapatkan roti, agar kehidupan mereka dikenyangkan dan lain sebagainya. Mereka hanya berfokus kebutuhan jasmani yang mereka itu dicukupkan. Mereka hanya berfokus kepada mujizatnya Tuhan. Mereka tidak melihat, berfokus kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Dia menegur motivasi mereka yang tidak benar. Tuhan sebenarnya ingin supaya mereka ke-50 murid ini, mereka menjadi betul-betul, mereka menjadi murid yang militan, murid yang sejati. Mereka menjadi orang-orang pemenang-pemenang jiwa, hidup mereka diubahkan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi tahu juga tidak demikian, makanya Tuhan menegur mereka. Saya berdoa kepada Tuhan agar sidang jemaat Tuhan secara khusus, seluruh sidang jemaat di Makassar atau yang sedang mendengarkan firman Tuhan, kita tidak masuk dalam golongan 50 murid ini. Maaf, kita tidak masuk dalam golongan 5.000 murid ini yang hanya kelihatan rohani, kelihatan baik, kelihatan mencari Tuhan, kelihatan antusias, kelihatan melayani. Tetapi fokusnya, motivasinya itu bukan mereka ingin berjumpa pribadinya Tuhan, bukan mereka ingin diubahkan Tuhan, tetapi karena roti dan mujizat. Itu dia, saudara. Makanya kitab Ibrani menuliskan kita begini. Ibrani pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita melakukan dengan mata kita, fokus kita itu tertuju kepada pribadi Yesus, Sang Pembuat mujizat, yang memimpin kita dalam iman. Dalam terjemahan Alkitab yang dikatakan, mata kita tertuju kepada Yesus, Sang Pemimpin iman kita. Dialah pemimpin, dialah yang layak. Haleluya, kita sembah, kita puja pemimpin iman kita, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, inilah yang Tuhan tegur mereka. Dan kadang-kadang kita salah fokus. Makanya penulis kitab Ibrani dia katakan, mari kita melakukannya. Apa yang kita lakukan? Pencarian kita dengan Tuhan, ibadah kita, kehidupan kita. Kita selalu fokus kepada Tuhan. Fokus kita itu kepada Yesus, Sang Pemimpin iman kita. Ya, Sang Pemimpin iman kita. Yang di dalam Yesus itu akan membawa iman kita itu mengalami kesempurnaan. Dan dia dikatakan, ia yang mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib. Dia tidak mengabaikan, dia mengabaikan segala sesuatu yang sekiranya akan merongrong akan kehidupannya. Dia abaikan. Kita lihat ayat selanjutnya dikatakan begini. Ingatlah selalu akan dia. Tadi di dalam ayatnya yang ke-20 yang kedua dikatakan,
Marilah kita melakukan dengan tertuju kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Ayatnya yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Artinya jika dalam pengiringanmu hari ini engkau mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan dan lain sebagainya, yang kadang-kadang membuat kita ingin mundur, ingin jauh dari Tuhan, lemah, dan kita tidak bisa menyangkal itu. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita, jika engkau sedang mengalami hal-hal itu, kehidupan rohanimu sedang down, sedang turun hari-hari terakhir ini, apalagi kita sedang ada di tengah-tengah masa pandemi virus corona, yang banyak sekali masalah-masalah kita hadapi, yang kadang membuat kita lemah, khawatir dengan keadaan kita hari-hari terakhir ini. Tetapi hari ini kita lihat, fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalahnya, pandeminya. Kita fokus kepada Allah yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, yang pembuat mujizat. Haleluya. Dan dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Kita harus selalu mengingat, pikiran kita selalu teringat kepada Yesus. Dikatakan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Supaya kamu jangan menjadi lemah, jangan khawatir, jangan tawar hati, jangan gelisah hidupmu. Tapi supaya kamu jangan menjadi lemah dan kamu menjadi putus asa. Kalau kita sudah putus asa, putus harapan, kita mau jadi apa lagi, saudara? Haleluya. Semua kita terdampak dengan pandemi virus corona ini yang sedang melanda. Bukan hanya kita di Makassar, bukan hanya kita di Indonesia, tetapi pandemi itu secara global. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan kita semuanya sedang ada di tengah-tengah pandemi itu. Peristiwa apa yang terjadi di kota-kota lain juga kita alami hari ini. Bukan hanya kita di Makassar. Sudah menjadi lemah. Ekonomi kita hari ini, mungkin orang berkata gini, tidak jelas bagaimana arah kita mau kemana. Ya, semua berdampak. Pengusaha-pengusaha terdampak. Karyawan-karyawan juga terdampak. Banyak di antara saudara mungkin yang hari-hari ini dirumahkan sebagai karyawan. Atau engkau sebagai pengusaha-pengusaha apapun hari ini, mungkin engkau berkata, aduh pendapatan saya berkurang, mulai goncang dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, di dalam pelayanan pun juga kita terdampak hari-hari ini. Kalau dulu kita biasa ibadah secara offline, kita online, dan terdampak semuanya. Semua kita mengalami hal yang sama. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, jangan fokus kepada hal itu, kepada masalahnya, kepada pandeminya, kepada virusnya. Kita fokus kepada Yesus, pemimpin iman kita yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Fokus kepada Yesus. Kalau usahamu sedang mengalami goncang, fokus kepada Yesus. Dia pembuat mujizat. Dia memulihkan kehidupan saudara. Kalau engkau mulai mengalami khawatir, mulai putus asa, kembali bangkitkan rohmu. Lihat Yesus, pembuat mujizat. Dia akan melakukan banyak hal dalam hidupmu. Jangan fokus kepada masalahmu. Fokus kepada Tuhan yang mampu memberikan kepada engkau solusi dan jalan keluar. Di luar daripada Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata firman Tuhan. Di luar daripada Yesus engkau tidak akan pernah berbuah. Tapi di dalam Yesus, sekalipun engkau akan mengalami banyak bantahan, banyak tantangan, banyak cobaan, tetapi engkau pasti kuat, engkau pasti mampu, dan engkau pasti akan menghasilkan buah-buah yang baik. Yang penting tetap setia, saudara. Amin. Yang pertama dikatakan, fokus matamu tertuju kepada Yesus, sang pemimpin iman kita, yang akan membawa iman kita itu menjadi sempurna. Haleluya. Yang kedua dikatakan, kalau engkau mengalami hal-hal yang lainnya, engkau tetap selalu mengingat Dia. Ingat Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang lalu. Kalau hari ini kau sedang mengalami hal yang mungkin kurang enak, dikatakan yang tekun menanggung bantahan, yang hebat terhadap dirinya. Sampai hari ini Yesus masih menanggung bantahan. Banyak orang menolak Dia, banyak orang yang membenci Dia, banyak orang yang tidak senang Dia, banyak orang yang memakai namanya untuk kepentingannya, untuk kepentingan mereka, untuk keuntungan mereka. Banyak, saudara. Banyak orang yang mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan Tuhan untuk mencari keuntungan di balik daripada itu. Dan Yesus itu menanggungnya.
Sampai hari ini dia tekun menanggung segala bantahan yang sebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Dan untuk itu dikatakan, supaya kamu jangan menjadi lemah dan menjadi putus asa. Artinya Tuhan menginginkan kita tetap kuat, tetap akurat, tetap fokus dalam panggilan kita. Ada amin saudara? Haleluya. Yang berikutnya kita kembali. Bagaimana respon ke 5.000 murid, ke 5.000 jiwa ini yang tadi yang punya kerinduan, mereka ingin mendengar firman Tuhan, yang mencari Yesus ke sana kemari, mencari firman Tuhan, ingin dilayani, saudara. Nah, saat ini kita melihat bagaimana respon mereka ketika mereka mendengarkan firman pengajaran yang kuat, yang murni itu, saudara, yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang ke-60 sampai 61, dan nanti kita akan lompat ayat 66. Saudara nanti di rumah baca seluruh ayat ini atau pasal ini, saudara. Saya akan bacakan. Haleluya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Haleluya. Siapa yang berkata ini? Tadi ini 5.000 jiwa ini yang selalu katanya mau ingin dengar firman Tuhan, katanya ingin bersekutu dengan Tuhan, katanya ingin hidup mereka diubahkan. Tetapi ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan yang keras, yang menyentuh jiwa mereka, yang menyentuh roh mereka, supaya mereka berubah. Haleluya. Supaya mereka berubah. Yesus ingin berbicara supaya mereka itu fokus kepada dirinya. Karena dalam perjanjian lama itu semuanya bicara tentang dia. Dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga. Loh, mereka berkata, bukankah nenek moyang kami dulu makan manah? Dan dia berkata, sebenarnya roti itu aku. Artinya yang mendatangkan itu mujizat itu Yesus, aku, saudara. Tuhan ingin mengarahkan pandangan mereka, fokus mereka bukan kepada mananya, bukan kepada rotinya, bukan kepada berkatnya, tetapi dia ingin mengubahkan paradigma mereka supaya mereka melihat siapa melakukan itu, siapa yang menurunkan itu, saudara. Fokus mereka kepada Tuhan, tapi mereka selalu berkata, itu mana dari sorga yang diberikan Tuhan kepada kami untuk kami makan. Haleluya. Dan ketika bicara tentang itu, sudah tentang pribadinya dia, mereka akhirnya kecewa. Mereka akhirnya bersungut-sungut dikatakan. Jadi ke 50 murid, ke 5.000 jiwa ini, mereka bersungut-sungut. Mereka bertengkar. Mereka menolak Yesus, saudara. Ini karena kata-kata yang keras dikatakan. Makanya mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Firman Tuhan yang murni itu memang keras. Mengubahkan kita. Firman pengajaran itu memang keras, ingin mengubahkan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman itu yang menggoncangkan iman kita, yang menggoncangkan jiwa kita? Coba kita lihat. Yesus yang dalam hatinya, Yesus dalam rohnya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Tentang hal apa? Perkataan firman Tuhan tadi disampaikan. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat 60 yang dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mau mengikuti dia lagi. Haleluya. Jadi saudara, inilah kualitas iman, saudara. Kualitas orang-orang percaya di hari-hari terakhir ini. Pada akhirnya firman pengajaran atau firman Tuhan itu akan memurnikan setiap orang, setiap pengikut Kristus, setiap orang Kristen. Dari 5.000 jiwa ini dimurnikan lagi, disucikan, dikuduskan. Jadi firman pengajaran disampaikan Yesus itu memurnikan hidup mereka. Dia ingin supaya mereka itu fokus mereka itu kepada Tuhan, jangan kepada berkatnya. Supaya mereka sungguh-sungguh diubahkan. Firman pengajaran itu mengubahkan hidup kita. Makanya Alkitab berkata, Tuhan tahu itu. Jadi ketika engkau mulai bersungguh-sungguh dalam hatimu, engkau mendengarkan firman Tuhan yang murni, yang keras katakanlah, saudara, dan itu engkau mulai menggerutu. Banyak orang ketika datang firman tadi disampaikan, mereka mulai berkata, berasumsi, wah,
itu Pak Gembala, Pak Pendeta itu dia sengaja tembak saya, atau dia sengaja bicara saya, dia sengaja bikin begini, saudara. Itu pasti teman saya bilang begitu, saudara. Kita mulai menggerutu, kita mulai putus asa. Tetapi di sini dikatakan Tuhan itu tahu kalau engkau sedang menggerutu karena firman Tuhan. Mari hari ini ketika engkau dengar firman Tuhan, mari milikilah hati yang murni, hati yang suci, terima. Kalau memang itu menggoncangkan imanmu, itu baik adanya. Karena kalau buah itu atau pohon itu digoncang, siapa yang bertahan itu, saudara, buah-buah yang bertahan, maka dia pasti akan matang. Tetapi yang jatuh itu akan busuk. Kalau kita tak bertahan, iman kita digoncangkan karena perkataan firman Tuhan yang keras, kita digoncangkan, saudara. Yang penting engkau tetap jangan lemah, jangan putus asa. Engkau tak bertahan. Saya percaya engkau pasti menjadi pribadi yang matang, dan engkau akan masuk golongan 70 murid ini yang militan, yang luar biasa. Haleluya. Saudara akan dikasih Tuhan. Ini dia. Makanya dikatakan 55.000 jiwa ini tadi yang selalu setia, dan mereka dengarkan firman Tuhan, mereka mundur, mereka lemah, dan mereka meninggalkan persekutuan. Ada begitu banyak orang, saudara akan dikasih Tuhan, keluar dari gereja, bukan karena apa? Karena mereka ditegur dengan firman. Kalau engkau ditegur dengan firman Tuhan dan engkau keluar, itu rugi sendiri. Para murid-murid ini 5.000 jiwa, saudara. Mereka dengar firman Tuhan, mereka ditegur, saudara, dengan keras. Mereka mengundurkan diri, mereka keluar. Haleluya. Mereka keluar dengan sendirinya, mereka murni. Sebab Alkitab berkata firman Tuhan itu, firman Allah itu dia hidup dan kuat. Hidup dan kuat itu sifatnya, tulis kitab Ibrani dikatakan. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ia lebih tajam pedang bermata dua. Ya, ia menusuk amat sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran ke hati kita. Itu sifat firman Tuhan. Jadi dia menggoncangkan jiwa kita. Dan karena firman Tuhan hidup, dan dia kuat sekali. Ada amin, saudara? Haleluya. Jadi sekali lagi, saudara akan dikasih Tuhan, mari kita mengambil bagian yang besar di dalamnya. Milikilah jemaat Tuhan, milikilah karakter Kristus. Milikilah hati yang rela, hati yang lembut untuk diubahkan, untuk diproses dengan firman Tuhan. Karakter kita itu harus diubahkan. Hari lepas hari kita terus berubah. Kita jangan hanya menjadi seperti 5.000 jiwa ini tadi, hanya mengikuti Yesus, ikut-ikutan saja. Mereka penikmat-penikmat suasana ibadah, penikmat-penikmat fasilitas, penikmat-penikmat urapan, penikmat-penikmat mujizat, tetapi mereka tidak diubahkan. Hidup mereka diubahkan, tidak diubahkan, saudara. 5.000 jiwa tadi ini banyak mundurkan diri. Mereka lihat mujizat, mereka dengar secara langsung pengajaran Tuhan yang keras. Mereka selalu ingin, tapi ketika Tuhan menyentuh pribadi mereka, mereka mundur. Haleluya. Mereka mundur, saudara. Kita lihat di sini. Dan akhirnya, saudara, 70 murid tetap bertahan. Mereka kuat, mereka militan, mereka menjadi golongan orang-orang yang terpilih. Dan itulah yang dikatakan jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di dalam buku kehidupannya Tuhan. Haleluya. Kalau engkau tetap bertahan dengan goncangan-goncangan iman hari-hari ini, maka engkau akan masuk dalam golongan 70 murid yang akan diutus oleh Tuhan memberitakan firman Tuhan. Dan golongan 70 murid kalau tetap bertahan, dia akan menjadi jemaat anak sulung yang terpilih, yang murni. Dan jemaat anak sulung itu yang dikatakan firman Tuhan, yang namanya tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Percaya, katakan amin. Apakah saudara mau menjadi jemaat anak sulungnya Tuhan? Amin. Kalau engkau mau menjadi jemaat anak sulung Tuhan, nama saudara terdaftar dalam buku kehidupannya Tuhan, masuklah dalam golongan 70 murid ini yang mau dipilih, diutus oleh Tuhan. Saudara, pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana dengan sidang jemaat Tuhan hari-hari ini, jemaat Petra di Makassar? Bagaimana, saudara? Kita sudah tergembala selama berapa puluh tahun di sini dalam penggembalaan kita di Petra ini. Apakah sudah mengalami pertumbuhan iman yang sempurna?
Apakah kualitas iman sudah betul-betul menghasilkan jiwa-jiwa? Atau kita menjadi hanya sebagai 5.000 jiwa? Atau mungkin hari ini kalau saya mungkin katakan, jemaat Petra hari ini kira-kira mungkin sudah di atas 5.000 jiwa. Saudara, jangan hanya kita bertumbuh secara kualitas, hanya jumlah doang. Tapi mari kita bertumbuh selain dari kualitas. Tuhan juga mencari buah kuantitas dalam hidup kita. Jemaat yang diubahkan. Karena kalau kita bertumbuh, selain kualitas kita bertumbuh, jumlah kita bertumbuh, semakin hari semakin banyak kata firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Jemaat di dalam Kisah Para Rasul semakin hari semakin bertumbuh itu, saudara. Bukan hanya kualitasnya, kuantitasnya, jumlahnya doang. Tetapi kualitasnya juga terbukti mereka. Sekali mengalami goncangan, mereka tetap bertahan. Saudara, sampai setiap hari Tuhan katakan mereka ditambahkan jumlah mereka. Itu yang paling utama. Haleluya. Jadi saudara kan dikasih Tuhan, saya berdoa seluruh jemaat di Makassar, bahkan bukan hanya jemaat di Makassar, seluruh cabang-cabang misi Petra di seluruh Indonesia, mari kita tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, jumlah doang, tapi mari kita bertumbuh secara kualitas. Kita menjadi golongan jemaat yang masuk 70 murid ini yang diutus oleh Tuhan. Pemberita-pemberita Injil, kualitas karakternya terbukti, dan nama kita menjadi terdaftar dalam buku kehidupannya Tuhan, menjadi jemaat anak sulungnya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan. Hal yang berikutnya di sini bicara tentang 70 murid. Bicara tentang 70 murid, saudara. Kita melihat di sini dalam Perjanjian Lama dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-11 ayat 16 dan ayat ke-17. Ini bicara tentang 70 pemimpin tua-tua Israel yang dipilih oleh Tuhan, dipenuhi mereka dengan pengurapan Roh Kudus. Mereka lah ini yang mendampingi Musa dalam pelayanannya. Selama pelayanan Musa di padang gurun, mereka lah ini dan diteruskan lagi. Saudara, sampai Yosua masuk tanah Kanaan. Mereka lah ini yang dipilih oleh Tuhan, dipenuhi dengan pengurapan luar biasa, roh kepemimpinan yang militan dalam Tuhan, dan mereka bersama-sama dengan Musa. Dan bahkan sampai ke 70 murid ini, 70 penatua ini, tua-tua ini, mereka bersama-sama Musa naik di atas gunung Sinai dan berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Coba kita baca. Keluaran 24 ayat 1 dan ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Saya akan bacakan pada saudara. Perhatikan Alkitab saudara. Berfirmanlah ia kepada Musa, atau berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi 70 murid itu masuk bersama-sama dengan Musa, Harun, Nadab dan Abihu, naik ke atas gunung Sinai untuk menyembah Tuhan. Ayat 9 dikatakan begini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, saudara. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terang seperti langit yang cerah. Siapa yang melihat Allah Israel? Ini 70 tua-tua masuk dalam golongan. Selain pada Musa, Harun, Nadab dan Abihu, juga 70 orang tua-tua ini. Mereka bisa melihat Allah Israel. Mereka bisa melihat Adonai, Allah Israel, Elohim, Allah Israel. Mereka bisa melihat itu dengan mata mereka. Mata telanjang mereka, saudara. Itu kemurahan Tuhan. Ayat 11 dikatakan begini. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidak diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Tidak diulurkan matanya. Artinya Tuhan tidak membunuh mereka. Mereka bisa melihat Allah, kemuliaan Allah. Ini kemurahan Tuhan. Itulah kalau kita masuk dalam golongan jemaat anak sulungnya Tuhan, menjadi atau golongan 70 murid yang selalu bersama dengan Tuhan, militan bersama dengan Tuhan. Inilah mereka yang akan melihat Tuhan. Naik bersama dengan Bapak Gembala, pemimpin. Para pemimpin naik menghadap Tuhan. Selalu bersama-sama dengan Tuhan.
Mereka melihat kemuliaan Allah di sana. Haleluya. Siapa yang naik ke atas gunungnya Tuhan? 70 murid masuk, penatua Israel. Siapa yang bisa melihat Allah Israel dengan kacamata telanjang? Itu 70 tua-tua. Saya katakan 70 murid ada di dalam. Haleluya. Siapa saudara yang makan sehidangan dengan Tuhan, makan perjamuan Tuhan, menjadi mempelai Tuhan? Ya 70. Haleluya. Angka 7 itu selalu dihubungkan, angka 70 selalu dihubungkan dengan angka 7 artinya sempurna, keutuhan dalam hidup kita. Saudara, jadi inilah yang akan menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Masuklah dalam golongan 70 murid yang dikatakan di sini mereka makan dan minum di hadapan Tuhan. Ini gambaran pada akhir zaman mereka akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. 70 murid. Jangan masuk dalam golongan 50 murid tadi yang banyak sekali mengundurkan diri karena perkataan firman Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, biarlah kita semua ini masuk dalam golongan itu, saudara. Ada amin, saudara? Masuklah dalam golongan 70 murid yang mau diutus Tuhan. Penatua-penatua, 70 penatua Israel masuk bersama-sama dengan Musa melihat Allah. Bahkan mereka masih perjamuan di sana, makan dan minum di hadapan Tuhan. Itu gambaran pada akhir zaman. Kita akan masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Itulah sebabnya, saudara, di dalam pelajaran kemah suci atau dalam doktrin pengajaran kita GPT dikatakan pelajaran mempelai dalam terang pengajaran firman Tuhan tabernakel. Di situ dikatakan itu jelas sekali tahapan-tahapan perjalanan iman kita. Tahapan-tahapan perjalanan iman kita. Mulai dari pintu gerbang, kita masuk mesbah korban bakaran, ada pertobatan. Masuk lagi, kita masuk lebih dalam lagi. Kita masuk bejana pembasuhan, bicara lahir baru. Masuk dalam pintu kemah, saudara, dikatakan situ penuh Roh Kudus. Kita masuk ruangan maha suci. Ada 3 peralatan di dalam. Itu tahapan-tahapan perjalanan kita untuk masuk menjadi gereja yang sempurna. Jemaat anak sulung, saudara. Masuk di ruangan maha suci. Itu semua ada tahapan-tahapannya, saudara. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu sudah tahapan-tahapan iman kita. Dan inilah yang masuk dalam 70 murid ini yang akan sehidangan dengan Tuhan, saudara. Ada amin, saudara. Jadi saya rindu sekali. Mari kita masuk terus di dalamnya. Ya. Yang kedua yang disampaikan Tuhan bagi kita dikatakan 70 murid diutus untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapa itu yang diutus? Mereka dikatakan mereka diutus berdua-dua mendahuluinya ke kota-kota yang akan dikunjunginya. Ini gambaran 70 murid tadi ini yang terpilih untuk memberita Injil. Itulah gereja Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau pada waktu Tuhan mengutus 70 murid untuk mendahului kedatangannya, pada akhir zaman Tuhan memilih golongan 70 murid dari gereja yang ada, gereja yang militan, masuk gereja anak sulung untuk memberitakan Injil, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Injil terus disebarkan. Di mana kita memberitakan Injil, saudara? Di tempat kita masing-masing. Anak-anak sekolah, jadilah duta-duta Kristus di sekolah saudara. Melalui karakter kita, kehidupan saudara. Mahasiswa di kampus, yang profesional muda di tempat usaha, di tempat pekerjaan saudara. Jadilah penginjil di sana. Sebagai pemimpin perusahaan, jadilah penginjil di sana. Wujudkan karakter Kristus di sana. Supaya menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Itulah kita di sana, saudara. Tidak perlu engkau mungkin pergi khotbah ke sana kemari. Di tempatmu itulah engkau harus menjadi berkat dan kesaksian. Engkau mempersiapkan kedatangan Tuhan di tempat pekerjaan saudara. Engkau mempersiapkan kedatangan Tuhan di kampus saudara, di sekolah saudara, di tempat pekerjaan, dimanapun engkau berada. Tuhan mengutus kita semua. Setelah kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita diutus untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Tetap akurat dalam panggilan kita masing-masing. Jangan kita lupa.
dengan adanya pandemi virus corona akan membuat kita lupa akan panggilan kita yang sebenarnya. Tidak, tapi justru dengan pandemi ini akan membuat kita semakin militan, semakin luar biasa, semakin akurat dalam pelayanan kita masing-masing. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara, setiap jemaat Tuhan, siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, masuklah di dalam bilangan 70 murid ini yang diutus oleh Tuhan menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi kesaksian dimanapun sudah berada. Dan saya berdoa seluruh jemaat Petra di Makassar dan bahkan seluruh misi di daerah-daerah, kita masuk dalam pekerjaan Tuhan ini. Kita mengambil tanggung jawab yang besar, mengambil bagian yang besar dalam proyeknya Tuhan yang luar biasa, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita masuk di dalamnya dengan pengurapan Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan otoritas, dan kuasa dan mujizat telah diberikan kepadamu. Manfaatkan, pergunakan itu. Karunia-karunia Allah sudah berikan kepadamu pada hari-hari ini. Saudara kan dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi itu, saya terbatas menyampaikan firman Tuhan ini, tapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan hadir dalam kehidupan saudara pada hari-hari ini, dalam kehidupan saudara. Dia akan mengartikan firman Tuhan lebih dalam lagi. Ada begitu banyak jemaat Tuhan yang saat sedang mendapatkan rema daripada Tuhan. Tuhan sedang berbicara dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Ketika Tuhan berbicara, respon itu baik dan lakukan segera. Jangan izinkan, jangan biarkan kesempatan Tuhan itu hilang atau terbuang begitu saja. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Baik, puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita yang pada tahun ini sudah berusia ke-76 tahun di dalam menghadapi pencobaan yang berat masa pandemi. Dan juga kita doa kota Makassar, Tuhan akan melawat kota Makassar. Kita semuanya akan terus mendoakan buat Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Paulus Yeditya, bersama dengan istri, bersama dengan keluarga. Kita doakan buat kesehatan, kekuatan Bapak Gembala kita, dan Tuhan akan memulihkan, berikan kesehatan, kekuatan, dan kita akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Dan berikutnya, dalam kesempatan kita juga akan berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Dan untuk itu bagi jemaat Tuhan, silakan saudara menyalurkan persembahan-persembahan saudara di dalam rekening-rekening bank yang sudah disampaikan oleh gereja. Silakan saudara masukkan ke rekening bank, baik persembahan kolektor, persembahan misi, atau persembahan persepuluhan, atau persembahan apapun, masukkan di dalam rekening bank yang sudah tertera di layar televisi saudara. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Malam pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi semua sidang jemaat Tuhan di kota Makassar. Tuhan, biarlah menjadi jemaat yang militan, berkarakter Kristus. Mereka menjadi golongan 70 murid atau 70 tua-tua Israel yang naik menghadap Tuhan di Gunung Sinai. 70 murid yang disuruh oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam pelayanannya. Hamba-Mu berdoa, mampukan kami semuanya, mampukan iman kami, agar kami tetap bertahan. Sekalipun kami mengalami goncangan-goncangan di hari-hari terakhir ini, tapi kami akan terus bertahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan mengartikan firman Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan mereka masing-masing. Pada kesempatan ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, pada tahun ini bangsa kami sudah berusia genap 76 tahun. Di tengah-tengah usia 76 tahun ini,
bangsa kami sedang mengalami pencobaan yang berat. Pandemi virus corona melanda dan menggoncangkan segala sendi-sendi perekonomian, sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Tetapi jangan biarkan bangsa ini terpuruk, jangan biarkan bangsa ini hancur. Tapi sebagaimana tema pada tahun ini, tema bangsa kami tetap akan bangkit menjadi kuat, menjadi pemenang, akan tumbuh ekonominya, tumbuh masyarakat menjadi masyarakat yang kuat, mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sembuhkan, pulihkan bangsa kami, negara kami dari pandemi virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, bangsa kami pulih, bangsa kami sembuh, bangsa kami tumbuh, bangsa kami kuat. Demikian pula yang berdoa buat kota Makassar. Berkati lawat kota Makassar. Dalam kota Makassar sedang menghadapi pandemi virus corona. Tuhan tolong pemerintahnya, gubernurnya, semuanya Tuhan. Tolong pulihkan, sembuhkan, bebaskan dari pandemi virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya kota Makassar terbebas, terlepas dari pandemi virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga mau datang mengangkat Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Bapak Gembala kami bersama dengan istri Tante Febe sudah menjadi Bapak dan Ibu Gembala rohani bagi kami semuanya. Tuhan, Engkau lihat apa yang sedang mereka alami hari ini. Kami doakan buat pemulihan Bapak Gembala kami. Mari Engkau hadir, Engkau jamah, Engkau pulihkan dan sembuhkan sakit penyakit yang sedang mempengaruhi tubuhnya, mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau sembuhkan, pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Persendiannya yang lemah dan tubuhnya yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Kuasa mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan Tuhan akan turun atasnya, memulihkan, menyembuhkannya. Kami juga doakan buat Ibu Gembala kami, terus memberkatinya dalam mendampingi Bapak Gembala. Dia tetap kuat, tetap menjadi inspirasi bagi jemaat, inspirasi bagi istri-istri dalam mendampingi suami mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pendoa syafaat yang kuat, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dan marifat, roh kepemimpinan yang Kau berikan kepada mereka, suami istri, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka, cucu mereka, diberkati Tuhan dalam segala sesuatu. Kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat GPT Petra di Makassar dan bahkan seluruh GPT Petra di misi yang ada. Berkati mereka semuanya di dalam pekerjaan mereka. Masa pandemi ini mungkin banyak di antara mereka sedang tergoncang, usaha mereka, bisnis mereka, bahkan karir mereka tergoncang, pekerjaan mereka tergoncang, kedudukan mereka tergoncang, jabatan mereka tergoncang, dan lain sebagainya. Kami doakan, mari Engkau hadir, Engkau pulihkan mereka semuanya. Kalau mereka digoncangkan, mereka tetap bertahan dalam Tuhan. Dalam masa kesulitan mereka tidak akan mengalami kesulitan, tapi di tengah-tengah masa kesulitan ini mereka akan melihat tangan Tuhan yang membuat mujizat, akan membuat mujizat bagi mereka. Oh haleluya. Perusahaan-perusahaan mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Bisnis mereka dipulihkan Tuhan. Proyek-proyek mereka dipulihkan oleh Tuhan. Pelayanan mereka dipulihkan Tuhan. Rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami percaya mereka pulih, mereka kuat, mereka tangguh, mereka sembuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba-Mu juga berdoa hari ini buat seluruh persembahan-persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu Tuhan. Itu persembahan-persembahan kolek yang mereka sudah persembahkan. Demikian pun juga Tuhan persembahan-persembahan misi yang mereka persembahkan. Persembahan-persembahan persepuluhan, persembahan-persembahan tatangan yang lainnya, persembahan janji iman, haleluya. Dan juga Tuhan, persembahan-persembahan pengucapan syukur yang dipersembahkan oleh umat hari ini. Berkati mereka, kembalikan itu semuanya 100 kali ganda dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa bahwa semua misi-misi GPT Petra yang di seluruh Indonesia, berkati mereka semuanya, gembala-gembala sidang yang sedang menggembalakan jemaat-Mu, yang hamba-Mu tidak sempat sebutkan satu persatu. Mungkin mereka sedang menghadapi berbagai macam tekanan, persoalan-persoalan pelayanan mereka. Tuhan, Engkau hadir, Kau berikan kepada mereka solusi dan jalan keluar. Dan bahkan mungkin kalau ada di antara mereka yang saya sedang bergumul dalam pembangunan gereja mereka masing-masing, Tuhan Engkau tolong, mari Engkau hadir, Engkau mampukan mereka, berkati jemaat mereka masing-masing, berkati pekerjaan Tuhan, berkati
pembangunan gereja masing-masing di dalam nama Yesus. Engkaulah Jehovah Jireh yang akan menyediakan bagi mereka di dalam nama Yesus. Mereka akan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami hari ini. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari arahkan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai, memberkati kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kalian menjemput saleh-salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Jemaat sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu ya Tuhan genapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh haleluya. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai firman-Mu. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kekuatan di hidupku kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Saya percaya Tuhan sedang melawat engkau dimanapun. Ini merupakan pertemuan-pertemuan strategis kita dengan Tuhan. Oh haleluya. Amin, amin Jesus. Haleluya. Tiada yang mustahil. Mari sama-sama katakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya